Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya, dalam mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila di dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, seperti biasa kita awali dengan bacaan umul kitab. Baik, kita masuk ke materinya ya. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah tentang konsep dan urgensi Pancasila di dalam arus sejarah bangsa Indonesia ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang esensi dari Pancasila sendiri, atau alasan diperlukannya Pancasila di dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan lain-lain. Baik, kita langsung mulai saja ya. Konsep dan urgensi Pancasila di dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita sedikit bicara tentang lahirnya Pancasila ya, seperti yang kita peringati minggu lalu ya, itu Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi kita hari ini membahas. Yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Materi ini juga bisa dibaca di PowerPoint yang telah saya bagikan baik di e-learning ataupun di Google Classroom. Nah, pada periode pengusulan Pancasila, jauh sebelum periode Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi suatu bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Ya, hal itu menjadi pembuka ke dalam pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Seorang ahli sejarah, Sartono Kartodirjo ya, itu yang dikutip di dalam artikel milik Mohtar Pabotinggi yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih-benih nasionalisme itu sudah mulai tertanam kuat di dalam gerakan perhimpunan Indonesia, di mana dalam gerakan perhimpunan Indonesia tersebut itu sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, perhimpunan Indonesia ini menghimbau agar segenap suku bangsa itu bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang merupakan di situ momen-momen dari perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Nah, hal-hal tersebut kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Jadi murni dari pahlawan-pahlawan kita. Kemudian para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, tetapi juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pak Botinggi itu menegaskan bahwa diktumnya John Stuart Mill atas case resistant tentang keniscayaan yang mengumpulkan the best minds atau the best karakter yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, itu sudah terpenuhi dari proses tadi. Dengan demikian, Pancasila itu sakti atau berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial ya. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai ke masa sekarang ini. Nah,
Kalian masih ingat nggak pada waktu sejarah perumusan Pancasila yang kalian pelajari sebelumnya di MA atau di pendidikan dasar dan menengah sebelumnya? Nah, untuk mengingatkan hal tersebut, ada beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila yang perlu teman-teman ketahui, bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan di dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase, itu orang Jepang ya. BPUPKI sendiri dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, itu seorang panglima tentara yang ke-16 di Jepang. Itu di Jakarta ya, dilantiknya pada 28 Mei 1945. Nah, sehari setelah dilantik, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Oke, di dalam PowerPoint ada gambar tentang penyampaian usul tentang dasar negara oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI, yaitu bisa dilihat di slide di PowerPoint. Nah, sidang tersebut itu menampilkan beberapa pembicara, antara lain ada Moh-Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Nah, dari keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara itulah yang seharusnya perlu kita tiru, kita warisi untuk generasi-generasi baik untuk kita dan anak-anak kita kelak. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa salah satu seorang pengusul calon dasar negara di dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang dibacakan pada saat pidato tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang terdiri dari pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu usulannya dari Soekarno. Nah, berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Lalu selain mengusulkan itu juga mengusulkan Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu yang namanya adalah Trisila. Trisila itu terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga menawarkan angka 1 atau Ekasila yang berisi adalah asas gotong royong. Nah, dalam sejarah itu mencatat bahwa pidato lisan Insinyur Soekarno inilah yang kemudian diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI di dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Namun di dalam judul buku tersebut juga menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak ketika Insinyur Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengutusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di pihak lain ketika pemerintahan Soekarno itu jatuh, muncul upaya-upaya de-Soekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru, di mana hal tersebut itu membuat kesan seolah-olah Insinyur Soekarno itu tidak besar jasanya di dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara ya sebagai
dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag ya, yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Mohatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Lalu setelah itu sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini berhenti untuk sementara waktu. Nah itu tadi periode pengusulan Pancasila. Selanjutnya adalah periode perumusan Pancasila. Dalam periode perumusan Pancasila, hal terpenting yang mengemuka di dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sendiri merupakan naskah awal dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu rumusannya itu dulu awalnya seperti itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki dengan Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan di bagian atau isi-isinya. Ketika para pemimpin Indonesia tersebut sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan itu? Salah satu penyebabnya adalah takluknya Jepang terhadap sekutu yang ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 45, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi antara lain adalah yang pertama, pertengahan Agustus 45 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Lalu panitia itu rencananya akan dilantik pada 8 Agustus 45 dan mulai bersidang pada 9 Agustus 45. Dan rencananya tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Lalu esok paginya pada tanggal 8 Agustus 45, Soekarno, Hatta, dan Rajiman itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi, yaitu penguasa militer Jepang yang ada di kawasan Asia Tenggara, di mana berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ya, Saigon itu kalau sekarang itu namanya Ho Chi Minh ya, di Vietnam. Nah, ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 45 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota ada 21 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, kemudian ada Muamir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harari, Igede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, dan Muhammad Hasan. Lalu jatuhnya bom di Hiroshima itu juga belum membuat Jepang takluk. Ya. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang pada saat itu meluluhlantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah itu memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada
14 Agustus 1945. Kemudian konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu itu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwakilan dari sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala-bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu periode yang ketiga yaitu pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya itu terjadi pada 12 Agustus 1945. Pada saat itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dulunya dijanjikan. Namun yang seperti yang tadi pada prosesnya itu di luar dugaan, 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Pada 15 Agustus Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Nah, kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan teman-temannya sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada dalam keadaan itu, istilah yang dipakai pemuda waktu itu adalah mengamankan. Lalu tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 yang menjelang 16 Agustus 45 di Cikini, Jakarta. Nah, melalui jalan yang berliku tadi akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut. Sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Untuk kemudian naskah tersebut selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Ya, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 45 karena situasi politik yang tiba-tiba berubah seperti itu. Sampai detik ini teks proklamasi yang dikenal luas adalah seperti yang sering kalian dengarkan ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya. Perlu diketahui juga bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada 18 Agustus 45, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintahan Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa dari Insinyur Soekarno, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro,
Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, putusan-putusan penting yang dihasilkan dari rapat tersebut mencakup hal-hal tentang yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan itu berasal dari Piagam Jakarta dengan beberapa kali perubahan. Kemudian batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, pada saat itu ditentukan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada 29 Agustus 45 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama seperti yang kita kenal sampai sekarang ya. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub di dalam Piagam Jakarta. Hal ini karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia di bagian timur itu yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 45, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi dari Pancasila itu tersebut. Salah satu ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan apapun caranya. Nah, itu dilakukan di dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Jadi perjuangan itu belum berakhir. Lalu setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 49, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk negara Indonesia Serikat atau Republik RIS ya. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi dibuatkan suatu konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau sering kita sebut UUDS 1950. Masalahnya adalah ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari. Lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu tadi dilaksanakanlah pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955. Nah, pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk 2 badan perwakilan yaitu Badan Konstituante yang nantinya akan mengemban tugas sebagai pembuat konstitusi atau undang-undang dasar dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956 Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti UUDS 50. Sebenarnya telah banyak pasal yang dirumuskan, tapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan tersebut itu memasuki kawasan tentang membahas tentang dasar negara.
Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan melalui voting, tetapi gagal terus dan mencapai suatu putusan karena selalu tidak memenuhi syarat dari voting yang ditetapkan. Akibatnya banyak anggota konstituante yang sudah lelah untuk membahas ini, jadi mengakhiri sidang. Ya, ini membuat Insinyur Soekarno sebagai kepala negara juga merasa prihatin kenapa tidak ada jalan keluar. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 59 Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Setelah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 59, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Karena pemberlakuan kembali UUD 45 menurut konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 45. Ya. Yang kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, segera dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya setelah dekret 5 Juli 59 itu terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Lalu setelah dekret tanggal 5 Juli tadi oleh Presiden Soekarno, terjadilah beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain adanya TAP nomor 3 MPRS tahun 60 ya, di mana Insinyur Soekarno itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, kekuasaan dari Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada di posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, ketua DPA yang pada saat itu diangkat oleh Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah permasalahan politik di dalamnya dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun dengan menjauhi presiden. Kemudian pertentangan antar pihak itu terjadi begitu keras ya, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira AD, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Budaya sendiri merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Nah, Pancasila sendiri sebagai identitas bangsa Indonesia juga merupakan hasil atau konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak arti dan definisi ya. Salah satu definisi kebudayaan menurut Sastra Prateja di dalam bukunya ya, itu adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu. Nah, dalam perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru, yaitu kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu ataupun kelompok. Kebudayaan bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan dari berbagai elemen budaya di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadikan masyarakat itu dapat berkembang secara dinamis. Pendapat lain disampaikan oleh Becker ya, itu juga menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi. Ya, saluran inkulturasi itu apa? Itu terdiri dari jaringan pendidikan, kontrol, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Selain itu, kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil dari akulturasi juga.
Kemudian Villain itu juga menjelaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Nah, hal-hal apa saja yang terjadi di dalam akulturasi itu? Yang pertama ada substitusi. Substitusi adalah menggantikan unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain dengan mengambil alih fungsinya, yaitu dengan merubah struktur yang minimal. Yang kedua ada sinkretisme, yaitu percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk suatu sistem baru. Yang ketiga adalah adisi. Adisi adalah tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Lalu originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Lalu ada rejeksi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat yang dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Ya. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau disebut sebagai jati diri bangsa dapat ditemukan di dalam berbagai literatur, baik di dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun tentang pemerintahan di Indonesia. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Nah, karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia tersebut dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi dari nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau dan Aceh itu tidak bisa dilepaskan dengan peran peradaban Islam, misalnya seperti itu. Sementara itu konstruksi budaya Toraja dan Papua juga tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian juga dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Nah, alasan yang kedua tadi yang pertama ya sudah, yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya apa? Yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatannya. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas, yaitu yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah, kepribadian sendiri itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi itu mempunyai atau mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian juga dengan ideologi kita, ideologi bangsa kita mempunyai ciri khas tersendiri. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat di dalam ideologi bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia dengan kelima sila tersebut itu mencerminkan kepribadian bangsa yang diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping hal itu, proses akulturasi dan inkulturasi juga ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Namun demikian, kepribadian bangsa Indonesia itu sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di ada zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa yang lalu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya juga merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu alasan yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa.
Apa itu artinya? Yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila itu melekat di dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma di dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila itu dapat dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu alasan yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwanya bangsa. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh von Savigny, yaitu bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing atau yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Ya. Kemudian alasan yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu artinya apa? Yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada saat itu sudah adalah pilihan yang tepat. Baik, subbab selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila di dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, tentang sila ketuhanan sudah ada pada sejak zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tapi pengakuan tentang adanya Tuhan itu sudah diakui. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral yang diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia yang dihubungkan dengan Tuhan, dan kelompok sosial seagama dan seiman. Nah, yang kedua, sumber sosiologis dari Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila dari 5 sila tadi secara sosiologis telah ada sejak zaman masyarakat zaman dahulu. Ya, salah satu nilai yang dapat ditemukan di dalam masyarakat tentang nilai-nilai sosiologis adalah gotong royong misalnya. Ini dapat kita lihat bahwa kebiasaan gotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun kerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Nah, ketika gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan, itu merupakan cerminan dari sila keadilan sosial. Kedamaian itu ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jadi apapun agama kita ya, walaupun di sini semuanya Islam, tapi jangan sampai kita tidak menghargai agama-agama lain. Lalu yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu bersumber dan digali dari lokal wisdom, ya, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dengan berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, itu dapat ditemukan di dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya itu bersama, kemudian bersatu, demokratis, dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Hal itu tercermin dalam sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini juga diperlukan di dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selain menggali sumber historis, kita juga harus bisa membangun argumen tentang bagaimana sih dinamika dan tantangan Pancasila di dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila di dalam sejarah bangsa Indonesia yang pertama. Dinamika Pancasila sendiri dalam sejarah bangsa Indonesia itu memperlihatkan adanya pasang surut di dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu pada tahun 60-an itu Nasakom itu lebih populer daripada Pancasila. Lalu pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Sedangkan pada masa era reformasi, pemerintahan era reformasi ini kecenderungan para penguasa itu malah tidak respect terhadap Pancasila. Seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Yang kedua yaitu kita harus bisa membangun argumen tentang tantangan terhadap Pancasila di dalam kehidupan itu apa. Di dalam berbangsa dan bernegara, salah satu tantangan terhadap adanya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak di dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila itu menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya misalnya tadi ada pengangkatan presiden seumur hidup melalui MPRS tetap MPR nomor 3 MPRS garing 1960. Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun dan dipilih kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden juga seharusnya dilakukan secara periodik dan dalam batas waktu 5 tahun. Kemudian esensi dan urgensinya Pancasila sendiri itu dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan itu apa? Ya, esensi Pancasila di dalam kajian sejarah pada dasarnya Pancasila itu merupakan filosofi Grundslag dan Weltanschauung, di mana Pancasila itu dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur yaitu yang pertama alasan filosofis dari berdirinya suatu negara. Lalu setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah dasar filsafat negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu mengandung unsur-unsur berupa nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, pentingnya Pancasila di dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu apa? Karena dari hasil survei itu menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila itu merosot tajam. Ya, kalau kalian lihat sekarang banyak ini ya yang rame, banyak razia masker, ya itu kan dihukumnya membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia. Karena apa? Dari survei itu mereka itu tidak bisa menyebutkan Pancasila itu apa saja. Beberapa juga salah menyebutkan isi dari Pancasila tersebut. Fenomena ini juga sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di masyarakat itu tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila dan tidak sebanding juga dengan perjuangan para pahlawan kita. Nah, selain data-data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu juga dikarenakan ada pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, kemudian melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita bisa melihat sisi positifnya, Pancasila itu adalah banyak
sisi positifnya ya. Namun ada beberapa pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengalihkan isi itu untuk menyalahgunakan sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya berharap kalian bukan generasi-generasi yang tidak tahu Pancasila dan tidak bisa mengamalkan Pancasila. Semoga kedepannya kalian juga bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin itu saja untuk pertemuan yang keempat ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.